Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah minggu lalu kita membahas tema yang pertama, bagaimana melawan mentalitas keagamaan palsu, maka sekarang kita berkesempatan membahas tema yang kedua, Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Tema kedua ini erat kaitannya dengan yang pertama, di mana saat mentalitas keagamaan seseorang sudah tidak murni lagi, maka relasi dengan Tuhan pun otomatis jadi tidak harmonis. Dan saat relasi dengan Tuhan sudah renggang, maka kehidupan sosial kita pun menjadi terganggu. Kurang memiliki empati dan kurang peduli. Sehingga bukan tidak mungkin ini malah jadi pemicu ketidakadilan. Dalam kondisi pandemi saat ini, seperti saat ini, banyak orang yang merasakan ketidakadilan yang diakibatkan oleh banyak hal. Seperti misalnya keterbatasan untuk memperoleh akses informasi. Atau juga keterbatasan akan kemampuan finansial seseorang. Juga ketidakpedulian seseorang terhadap protokol kesehatan. Bahkan juga karena kurangnya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Misalnya saat awal COVID, beberapa orang yang pertama terjangkit bukannya mendapatkan perawatan dan pertolongan untuk pengobatannya, tapi malah seolah-olah dihakimi dengan tidak diterima di sana-sini, tidak diterima di rumah sakit, bahkan diviralkan di grup-grup WA. Sebagai manusia biasa, Anda dan saya mungkin pernah merasa diperlakukan secara tidak adil. Apalagi saat kita terlihat sebagai orang yang lemah. Misalnya sebagai minoritas. Atau kadang saat kita di tempat yang tidak dikenal. Kadang kita pun terpaksa harus menerima dengan lapang dada saat diperlakukan secara tidak adil. Meski kesal, sedih, dan marah yang menjadi satu dan mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi, tapi kalau kita pikir lagi, rasanya ini adalah bagian daripada kehidupan dan juga bagian dari pembelajaran kita. Di mana tentunya saat kita tidak nyaman diperlakukan dengan tidak adil, kita pun diharapkan untuk tidak melakukannya kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita semua diajak untuk berani bertindak melawan ketidakadilan. Kita diajak untuk mencari yang baik. Saat melihat ketidakadilan, beranikah kita hadir di sana? Melakukan yang terbaik. Gereja pun punya pilihan. Gereja biasa aja diam dan melanjutkan berdoa. Atau bangkit berdiri dan membelanya. Nah, di sini Keuskupan Agung Jakarta memilih untuk hadir dalam melawan ketidakadilan. Meski kita mungkin bukan pelaku ketidakadilan, tapi kita semua dipanggil untuk menunjukkan solidaritas dengan menciptakan keadilan. Sehingga semua dapat menghargai harkat dan martabat manusia. Untuk itu, tema BKSN yang kedua ini adalah untuk melawan ketidakadilan. Inspirasi kitab suci diambil dari kitab Amos, di mana kitab Amos dipandang sebagai salah satu kitab yang cukup penting karena memperjuangkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Amos mengecam orang yang egois, yang tidak peduli kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, dengan memberitakan kehancuran bila mereka tidak berbalik, namun tetap mengisyaratkan kasih sayang Allah terhadap mereka bila mereka mau berbalik dari dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Bacaan diambil dari Amos 5 ayat 14-19. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu.
firman Tuhan. Nah, kalau pada perikop tema yang pertama kemarin kita diajak untuk mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, maka sekarang kita diajak untuk mengarahkan perhatian kita kepada sesama dengan melakukan kebenaran dan menegakkan keadilan, serta membangun relasi yang baik dengan sesama. Carilah Tuhan, carilah yang baik. Mencari Tuhan adalah mencari yang baik, karena Tuhan itu baik. Kemudian dikontraskan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tuhan tidak suka yang jahat. Agar kita dapat selalu bersama dengan Tuhan, tentunya kita perlu meninggalkan yang jahat. Dalam arti tidak lagi memberi ruang kepada yang jahat, serta membuang perilaku-perilaku jahat kita. Mencintai artinya juga selalu ingin bersama dan tidak ingin terpisah lagi. Cinta kebaikan artinya kita selalu ingin menghidupi kebaikan itu sendiri, setiap saat, setiap hari. Hingga menemukan kebaikan yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga memperoleh penyertaan Tuhan juga dalam hidup kita, karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Orang baik memelihara keadilan. Ayat 15 mengatakan, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Zaman itu, pintu gerbang adalah tempat yang sangat penting, di mana tempat keluar masuk, tempat berkumpul, dan diadakannya musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang cukup besar, agar dapat diketahui umum dan terbuka bagi banyak orang. Keadilan menjadi sangat penting di sini karena seperti menghadirkan keadilan dalam pengadilan. Banyak contoh musyawarah di pintu gerbang. Salah satunya adalah saat Boas bermaksud mengambil Rut sebagai istrinya, dia juga lakukan di pintu gerbang kota. Seperti dapat kita baca dalam Rut 4 ayat 11. Juga bisa sebagai pengadilan untuk mengadili anak durhaka di pintu gerbang. Ulangan 21 ayat 18 sampai dengan 21. Orang yang dekat dengan Tuhan, yang mencari dan mencintai yang baik, hidupnya akan terlihat bahagia dan sukacita. Karena mempunyai relasi yang hangat dengan orang di sekelilingnya, dengan sesamanya. Manusia sebagai ciptaan yang paling berharga, saat mampu berrelasi baik serta berperilaku adil terhadap bersama, adalah juga dapat dikatakan sebagai sikap menghargai Tuhan. Karena dikatakan dalam Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Bukankah di sini jelas bahwa Tuhan lebih mengindahkan keadilan sosial daripada kurban persembahan? Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 9 ayat 13, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Allah berkenan dan mengasihi orang yang baik dan adil, dan akan menyertainya. Namun bagi orang yang suka kejahatan dan penuh ketidakadilan, maka Tuhan akan berlalu daripadanya, karena Tuhan tidak dapat bersatu dengan yang jahat. Ayat 16 dan 17 menyatakan konsekuensi dari kejahatan dan ketidakadilan, di mana akan ada ratapan dan penderitaan. Itulah masa berkabung dan meratap, karena Tuhan sudah pergi meninggalkan mereka, sehingga tidak ada lagi yang menolong mereka. Dengan kata lain, Tuhan sama sekali tidak terlibat dengan kejahatan ketidakadilan yang mereka lakukan. Orang-orang kecil adalah orang-orang yang seringkali menjadi korban, yang paling terdampak dari ketidakadilan yang tidak ditegakkan dengan benar. Bahkan Yesus sendiri mengecam hal itu. Seperti dikatakan dalam Matius 23 ayat 4. Di mana orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa meletakkan beban berat di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Maka Yesus mengatakan, turuti ajarannya, namun jangan teladani perbuatan-perbuatannya. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.